Shalom, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia untuk melihat tayangan ini. Saya mau mengucap syukur di seluruh Indonesia bisa menjadi berkat untuk video-video yang kami tayangkan dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nggak nyangka ya, banyak yang lihat video kita dalam bahasa Indonesia. Setelah 23 tahun di Italia, khotbah bahasa Italia terus tiap hari Minggu. Bahasa Italia, terus lagu Italia, terus lagu bahasa Inggris, terus translate dari bahasa Italia ke bahasa Inggris. Sampai bilang sama Tuhan, kapan ya Tuhan bisa khotbah dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan kasih strategi yang dahsyat dan luar biasa. 1 bulan lalu Tuhan kasih suatu misi untuk mau khotbah dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan, saya Melani, orang Indonesia yang sudah tinggal 23 tahun di Italia. Orang Indonesia dengan paspor Italia tapi tetap Indonesia, tetap darah orang Indonesia, semuanya Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah lihat semua video-video saya. Itu semua karena Tuhan ya, Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih banyak. Mari sebelum kita memulai kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan membagikan sedikit kesaksian selama kami tinggal di Italia, di sekolahnya Tuhan. Banyak yang bisa kami bagikan melalui kesaksian hidup di negara orang, hidup di perantauan dengan segala sesuatu yang berbeda. Terima kasih, berkati teman-teman yang sedang melihat Tuhan. Bisa melihat betapa Tuhan juga bekerja bukan hanya di Indonesia, tapi di negara orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Semua dari kita udah tahu ya, dari semenjak kita ikut sekolah minggu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang jadi pertanyaan untuk kita, apa benar kita itu setiap hari mau mencari Tuhan? Apa benar kita selalu bilang, oh gue cinta Tuhan. Lu nggak tahu ya kalau gue cinta Tuhan, setiap hari gue cari Tuhan. Bener, maksudnya mencari Tuhan itu bagaimana? Apakah benar kita setiap hari berbicara sama Tuhan? Bener nggak sih kalau kita setiap pagi menyapa Tuhan? Tuhan, pernah nggak kita ngomong gini? Selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus lagi ngapain? Pernah nggak? Mungkin kalau kita ngomong begitu ntar kita dibilang gila ya. Lebih baik dibilang gila begitu daripada kita menjadi orang yang terlalu fanatik, yang cuma ke gereja hari Minggu 2 jam, terus keluar gereja, selesai kebaktian, keluar manusia karakter-karakter kita yang jahat, karakter-karakter kita yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mendingan kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Tuhan, apa kabar Tuhan? Gimana Tuhan? Di surga itu gimana ya Tuhan? Di surga tuh enak kali ya Tuhan, gak ada masalah. Di dunia bener-bener loh Tuhan, di dunia susah banget. Orang untuk cari kerjaan susah, harus bangun subuh untuk bisa punya uang Tuhan, untuk bisa punya gaji. Orang harus berkeringetan Tuhan untuk bisa menghasilkan pekerjaan, menghasilkan uang untuk bisa memberi makan keluarga. Tapi apa benar kita sudah benar-benar menempatkan Tuhan pertama dalam hidup kita? Tuhan juga menunggu dari kita setiap hari, bukan cuma hari Minggu.
Hari Minggu harinya Tuhan, tapi juga setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Belajarlah kita menyapa Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang bilang saya cinta Tuhan, tapi dia nggak punya waktu untuk Tuhan? Bagaimana mungkin kita bilang cinta Tuhan, tapi Alkitab kita selalu ketutup, berdebu, selalu ketutup. Handphone kita selalu terbuka, Facebook kita selalu terbuka, Instagram, YouTube, WhatsApp selalu terbuka, tapi Alkitab, apakah benar kita punya benar-benar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Itu kadang tanda tanya ya. Banyak dari kita, iya dong Tuhan nomor satu, lihat tuh di handphone saya covernya Tuhan Yesus, segala macam nama Tuhan Yesus. Belum tentu orang yang bilang Tuhan itu benar-benar berjalan menurut kehendak Tuhan. Belum tentu pendeta itu benar-benar berjalan dengan Tuhan. Belum tentu. Banyak pendeta yang berjalan dengan teologi, dengan kepintaran mereka, dengan pengetahuan mereka. Tapi apa benar mereka berjalan dengan Tuhan? Gak ada yang tahu ya. Itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi bisa kelihatan dari buahnya. Kok orang itu di depan gereja Tuhan ya. Tapi pas keluar dari situ, minum-minuman keras, omong-omongan kotor, bener-bener lebih jahat lagi dari orang dunia. Tapi ntar ada kebaktian, berubah lagi. Kita hidup di akhir zaman, benar-benar harus melihat apakah benar-benar siapakah yang benar-benar orang yang berjalan dengan Tuhan, spending time dengan Tuhan, berjalan menurut kehendak Tuhan, berbicara seperti Tuhan, berpikir seperti Tuhan, bertindak seperti Tuhan, bukan cuma hari Minggu, oh haleluya puji Tuhan, glory to the Lord. Gak cukup seperti itu. Kita harus benar-benar dipimpin sama Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Taruh Tuhan tempat pertama. Sebelum engkau kerja, taruh Tuhan di dalam pergaulanmu. Taruh Tuhan di dalam cara berkatamu dengan teman kerjamu. Taruh Tuhan. Orang-orang dunia melihat siapa engkau kalau cara berbicaramu berbeda. Cara berpandangmu berbeda. Cara tingkah lakumu berbeda seperti Tuhan Yesus. Mereka akan melihat Yesus di dalam engkau. Bukan melihat Melani Manuputi, bukan melihat pendeta ini, bukan melihat evangelis ini, tetapi melihat Yesus. Benar-benar ada Tuhan Yesus di dalam diri anak itu. Carilah Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan lagi ngapain ya di surga? Aku sering nanya gitu loh kalau lagi kerja. Enak ya Tuhan di surga. Di dunia benar-benar saat ini pandemi coronavirus, orang-orang pada kebingungan Tuhan. Orang-orang pada ketakutan, panik. Omong-omong kotor Tuhan. Orang-orang yang jahat semakin jahat, orang-orang yang baik semakin baik. Puji Tuhan, yang baik semakin baik. Waktunya kita untuk mencari Tuhan saat ini, detik ini, tahun depan, tahun besok. Kalau kita taruh Tuhan tempat pertama di dalam kehidupan kita, kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan, wow, hidup kita benar-benar diberkati ya. Cari Tuhan bukan hanya 2 jam di gereja, atau Bible study setiap hari Rabu, atau hari Sabtu dalam youth community. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, berbicaralah dengan Tuhan. Tuhan itu rindu disapa, Tuhan itu rindu bersekutu, berbicara. Jangan membuat Tuhan seperti tong sampah. Kalau ada masalah baru tuh Tuhan, tahu nggak? Tuhan, aku punya masalah Tuhan. Tuh Tuhan tolong ya Tuhan. Aku punya utang Tuhan, tolong ya suamiku. Jadi kalau ada masalah tuh semua dimasukin ke Tuhan gitu. Oh ini Tuhan, ini Tuhan, ini. Jangan seperti itu. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kita akan menyapa dia, kita akan merangkul dia, kita akan menanya dia, kita akan berkomunikasi. Tuhan, Jesus love Melanie. Oh, Tuhan Yesus cinta Melanie. Tuhan Yesus cinta kamu. Tuhan Yesus cinta Anda.
baik perempuan, baik laki, baik anak-anak kecil, baik remaja. Tuhan cinta kamu. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah kita terus semakin jatuh cinta sama Tuhan. Jatuh cinta sama Tuhan. Semakin hari semakin jatuh cinta sama Tuhan. Bukan sama teologi, bukan sama doktrin, sama pribadi Tuhan Yesus. I love you Jesus. Kamu jatuh cinta nggak benar sama Tuhan? Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, sudah born again atau belum? Benarkah kamu sudah jatuh cinta sama Tuhan? Tuhan Yesus setiap hari jatuh cinta sama kamu. Apakah kamu setiap tahun jatuh cinta? Atau kamu sudah tidak jatuh cinta lagi, udah dingin rasa cintanya? Marilah kita kembali menjadi jatuh cinta lagi sama Tuhan. Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Mulai hari ini, besok selamanya, aku mau mencari Engkau. Aku mau menaruh Engkau tempat pertama Tuhan di dalam hidupku. Tuhan, I love you Lord. I love you Jesus. Kita ucapkan berkali-kali, aku cinta Engkau Tuhan. Jangan cuma cinta sama suami, istri, anak, atau pekerjaan. Tuhan Yesus, I love you. Tuhan senang kalau kita bilang, Tuhan Yesus, saya cinta kamu Tuhan, I love you. Tuhan senang kalau dia disapa, I love you Lord. Jesus love Melanie, Jesus love you, I love you. Pada saat kau bilang begitu, wow, sesuatu di dalam sini terasa damai. Oh, ternyata Tuhan, di tahun ini dalam kesulitan, tahun kesulitan pandemi, masih ada orang yang jatuh cinta sama Tuhan. Masih Tuhan, masih ada orang yang masih mencari Tuhan, masih. Karena tanpa Tuhan mau lari kemana? Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang memberi mati. Hari ini ada karena Tuhan Yesus. Hari ini kita diembuskan nafas karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita terus mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.